Cerita diawali dengan seorang pria yang sedang menyiapkan keperluan anak-anaknya karena pada hari itu mereka akan berlibur ke pantai dan membereskan keperluan rumah. Pria itu bernama Cameron Bloom. Lalu Cameron yang selesai membereskan pekerjaan rumahnya, dia mendatangi istrinya yang bernama Sam untuk membantunya bangun dan mandi. Sam yang pada saat itu mengalami lumpuh di setengah badannya membuatkan sarapan untuk anak-anaknya. Tapi karena keterbatasan Sam, dia tidak sengaja menjatuhkan sarapan anak-anaknya. Salah satu anaknya yang bernama Noah memandang ibunya dengan tatapan aneh. Tak lama, saat Cameron berangkat mengantar anak-anaknya ke sekolah, ibu Sam datang untuk membantu mengurus keperluan rumah. Saat mereka di pantai, Noah menemukan anak burung murai yang terjatuh dari sarangnya. Lalu Noah memutuskan untuk membawanya pulang dan memeliharanya. Tapi Sam tidak menyetujuinya, karena seharusnya burung berada di tempat yang bebas. Tapi karena burung itu belum bisa terbang, Noah memutuskan untuk memeliharanya. Dan burung tersebut diberi nama Penguin. Esoknya mereka memutuskan untuk berlibur ke pantai. Namun saat Sam yang ternyata memiliki trauma terhadap lautan, dia memutuskan untuk tidak ikut. You miss your mum? Good girl. A yummy chip, man. That's not the right one. Sepulangnya mereka dari pantai, Ruben, adik dari Noah, muntah-muntah karena keracunan tiram yang dimakan saat di pantai. Saat mereka akan tidur, Sam yang saat itu tidak bisa membantu apa-apa, hanya bisa menangis. Tangisan Sam didengar oleh Noah. Lalu cerita flashback pada keluarga Bloom yang sedang berlibur di Thailand 1 tahun yang lalu. That's 40 million other hands that could have touched. Noah mengajak ibunya menaiki suatu tempat untuk berfoto di sana. And I'm the one Namun, who took her hal there. buruk terjadi. Sam bersandar pada pagar kayu yang sudah keropos yang menyebabkan dia terjatuh dan lumpuh. Noah yang sejak saat itu merasa bersalah menjadi sangat jarang berbicara dengan ibunya dan selalu memandang ibunya dengan tatapan menyesal. Keesokannya, Noah yang akan berangkat ke sekolah menitipkan penguin kepada ibunya. Lalu Sam yang merasa terganggu dengan suara burung itu, ia pun menyalakan musik sangat keras. Tiba-tiba penguin menghilang. Sam yang sedang mencarinya menemukan penguin sedang terjebak di sebuah kotak berisi madu. Sam mengeringkan penguin dengan handuknya dan pelan-pelan mulai merasakan bahwa nasib mereka sebenarnya sama. Sam yang lumpuh di setengah badannya dan penguin yang tidak bisa terbang. Sejak saat itu, Sam mulai menyukainya. Malamnya, keluarga Bloom yang sedang makan malam bersama melihat penguin yang sedang menarik boneka milik Noah. Ternyata, sejak pertama melihatnya, penguin sudah mulai menyukai boneka tersebut. Lalu esoknya, Sam yang sudah menganggap penguin adalah bagian dari keluarganya, mulai menghabiskan waktu bersama penguin. Sam yang didatangi ibu dan adiknya diajak untuk sesekali keluar ke taman. Namun Sam menolaknya
karena dia merasa malu duduk di kursi roda. Adiknya yang terus membujuknya, akhirnya Sam pun setuju untuk pergi bersama mereka ke taman. Sesampainya mereka di taman, Sam bertemu dengan kawan lamanya. Mereka berbicara tentang pekerjaannya, namun Sam justru merasa sedih karena dia merasa tidak bisa apa-apa dan hanya menyusahkan orang di sekitarnya. Saat berada di rumah, Sam yang sangat sedih merusak semua foto kenangan masa lalunya. Lalu Kamerun datang, ia pun terkejut melihat semua foto masa lalunya hancur. Kamerun menjelaskan, ia tetap mencintai Sam apapun keadaannya. Lalu scene pun berpindah, Penguin yang ingin keluar rumah membangunkan Sam. Mereka pun keluar rumah untuk menikmati suasana pagi di sana. Kamerun yang sedang memfoto pemandangan di sana menawari Sam untuk mengikuti pelatihan kano. Tapi Sam menolaknya karena dia merasa tidak akan bisa berbuat apa-apa dengan kelumpuhannya itu. Saat Sam kembali ke kamarnya, Penguin mengikutinya, lalu berusaha untuk masuk kamarnya. Noah yang melihatnya pun curiga dan membuka kamar ibunya. Ternyata Sam terjatuh dari kursi rodanya. Di saat itu pula keajaiban terjadi. Penguin yang tidak bisa terbang, tiba-tiba dia keluar rumah dengan terbang. Kamerun yang tahu itu lari menjemput istrinya di kamar dan membawa istrinya keluar untuk melihat penguin yang sudah bisa terbang. Esok paginya, saya memutuskan untuk mendaftarkan dirinya di pelatihan kano dengan diantar keluarganya. Sejak saat itu dia mulai belajar mendayung kano. Lalu scene berpindah di mana keluarga Bloom sedang makan siang. Tiba-tiba Sam mendengar suara penguin yang aneh. Setelah didatangi, ternyata penguin sedang diserang oleh burung lain. Saat Kamerun akan memisahkan mereka, penguin mengejar burung yang menyerangnya. Tapi penguin tidak kembali hingga malam hari. Kamerun dan anak-anaknya mencari keberadaan penguin hingga malam hari. Namun, mereka tidak menemukannya. Scene berpindah, Sam yang sedang di rumah menunggu mereka pulang, masuk ke kamar Noah. Dan dia membuka laptop Noah yang menyala. Sam melihat video isi hati Noah yang sangat merasa bersalah membawa ibunya ke atas bangunan saat di Thailand. Noah merasa bahwa kelumpuhan ibunya karena ulahnya. Paginya, Sam menghampiri Noah dan menjelaskan bahwa kelumpuhan ibunya bukan karena Noah yang membawanya ke menara. Noah pun mulai mengerti perasaan ibunya dan mereka pun saling mengungkapkan isi hatinya. Dari kejadian itu, keluarga Bloom memulai hidup barunya yang saling terbuka. Lalu scene berpindah di mana penguin yang tiba-tiba pulang ke rumah. Mereka pun sangat bahagia menyambut penguin pulang dan orang yang paling bahagia di situ adalah Sam. Saat mereka berdua di rumah, penguin mengambil boneka kesukaannya dan mengembalikannya ke kamar Noah. Lalu, penguin keluar dan diikuti dengan Sam. Ternyata penguin berpamitan kepada Sam untuk kembali ke alam bebas. Dan cerita pun tamat.